Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NIM 1904010051. Nah, adapun anggota kelompok saya yaitu Muhammad Syaiful, NIM 1904010037. Nah, kami dari kelas EKIS 4A. Di sini perkenalkan saya atas nama Khairunisa akan mereview sebuah jurnal bisnis dan sebuah jurnal yang berjenis jurnal bisnis dan akuntansi yang terkait dengan materi makalah pada kelompok saya, di mana makalah saya berjudul Pajak Penghasilan Pasal 21. Nah, adapun judul jurnal yang akan saya review yaitu berjudul Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan Pajak Penghasilan atau PPH Pasal 21 atas pegawai tetap pada PTX. Jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2017, ditulis oleh Lydia Kristiana Herianto dan William Cahya Wijaya. Adapun latar belakang dibuatnya ini jurnal ialah kan Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang penghasilan terbesarnya berasal dari pajak. Nah, perolehan pajak terbesar itu salah satunya ialah PPH atau Pajak Penghasilan Pasal 21 ini. Lalu metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini ialah metode deskriptif analisis atau pendekatan studi kasus yang terjadi di PTX. Nah, metode deskriptif analisis ini menggambarkan keadaan secara langsung perusahaan mengenai aspek pajak penghasilan pasal 21-nya yang meliputi cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan serta pencatatan pajak penghasilan pasal 21 di PTX. Nah, adapun objeknya dari penelitian ini yaitu PTX itu sendiri, yakni perusahaan yang bergerak di bidang jasa akuntansi dan perpajakan atau Finance and Tax Consultant. Nah, PTX ini bertempat di Jakarta Barat. Nah, data yang ditulis oleh penulis di dalam jurnal ini ialah data sekunder. Nah, jadi bisa berubah-ubah karena kalau data premier itu tidak bisa dirubah, sedangkan data sekunder itu bersifat sementara. Tujuan penelitian ini ialah agar penulis mengetahui cara perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan PPH pasal 21. Dan untuk mengetahui kesesuaian daripada perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan PPH pasal 21 dengan peraturan perpajakan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Adapun hasil penelitian dari jurnal ini ialah yang pertama, perhitungan, penyetoran, pelaporan pajak tahun 2015 yang dilakukan oleh PTX sudah sesuai dengan peraturan perpajakan dalam pelaporan PTX, tetapi di dalam pelaporan PTX ini terdapat sedikit keterlambatan. Nah, lalu hasil yang kedua ialah PTX ini melakukan perhitungan dan pelaporan gaji dan pajak penghasilan atau PPH pasal 21 tahun 2015 telah sesuai dengan menggunakan metode gross up. Nah, dapat dilihat daripada lampiran SPT yang dilampirkan pada jurnal ini, yaitu SPT tahunan Badan 1771 lampiran 1 butir 5 muncul biaya yang ditangguhkan pengakuannya. Hasil yang ketiga ialah adanya perubahan PTKP menyebabkan muncul lebih bayar yang langsung dibuat pembetulannya dari Januari sampai Juni dan kompensasinya untuk mengurangi pajak di bulan Juli. Adapun kelebihan di jurnal ini ialah saya sebagai pembaca, saya yang sudah membaca, di mana pada jurnal ini itu menggunakan bahasa yang sangat sederhana oleh penulis sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Nah, kata-kata yang digunakan juga sangat singkat dan padat serta akurat. Data-datanya juga sangat padat, sangat akurat data-datanya. Dapat dilihat daripada analisis penelitiannya yang terdapat pada jurnal ini secara langsung. Nah, jika di dalam jurnal ada kelebihan, pasti ada yang namanya kekurangan. Nah, kekurangan menurut saya yang pernah membaca ini jurnal, kekurangannya ialah pembahasan pada jurnal ini itu masih bersifat umum
dan tidak terlalu spesifik membahas tentang yang terkait dengan daripada judulnya. Nah, adapun kaitan jurnal ini dengan makalah kami, yaitu kan di mana jurnal yang ditulis oleh Lydia Kristiani Herianto dan William Cahaya Wijaya yang berjudul Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 ini itu sangat terkait sebenarnya dengan makalah saya, di mana makalah saya yang berjudul PPh atau Pajak Penghasilan Pasal 21. Nah, di mana kaitannya itu terkait dengan pajak penghasilan Pasal 21 itu sudah sangat dibahas sekali di ini jurnal, mulai dari pemotongnya, mulai dari siapa yang terutangnya, subjek, objeknya, penyetoran, serta pelaporan hingga pada analisis yang terkait, dan contoh juga sudah diberikan di yakni PTX itu sendiri. Nah, dimana seluruh materi yang saya bahas sebenarnya sudah sangat terkait dengan jurnal ini. Nah, sekian review dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.